Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua pencuri laptop di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur babak belur dihajar massa usai terjatuh dari kendaraan saat mencoba kabur. Sebelumnya korban memergoki aksi kedua pelaku. Satu pelaku masuk rumah warga di Gang Keramat, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di motor untuk mengawasi situasi. Tak lama kemudian pelaku berlari keluar rumah dengan membawa laptop. Upaya kabur tersebut dipergoki korban. Korban pun berteriak hingga mengundang massa. Pelaku tertangkap tak jauh dari rumah korban setelah motor yang ditumpanginya terjatuh. Massa yang emosi sempat menghakimi kedua pelaku. Menghindari amuk warga, kedua pelaku diamankan ke pos keamanan lingkungan. Pelaku ini yang satu masuk ke dalam, lihat kondisi, dilihat ada laptop, diambil itu laptop. Ternyata di dalam itu yang punya rumah ngelihat ada orang masuk, dia teriakin. Pelaku langsung panik lari ke situ, ujung sini nih. Kedua pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kotak amal masjid kembali menjadi sasaran pencurian. Uang jutaan rupiah di salah satu masjid di Medan, Sumatera Utara, raib di gondol maling. Rekaman CCTV memperlihatkan pencuri beraksi di Masjid Al-Ikhlas, Medan, Sumatera Utara. Pelaku membobol kotak amal yang tergembok dengan mencongkel menggunakan obeng. Pelaku sempat kesulitan membuka kotak infak. Suasana sepi masjid memuluskan aksi pelaku. Uang 3 juta rupiah raib di gondol pelaku. Untuk masuk dari pintu depan, masuk dari pintu ini, kejadian tuh pintu lagi terbuka dan tidak ada orang. Tiba-tiba dia masuk. Pertama dia mau singgah lah bentar kan. Rupanya dia tengok pintunya terbuka, masuk dia gitu. Sendiri bang. Masih muda tapi dah mau tua gitu bang. Bermodal rekaman CCTV, pengurus masjid berharap polisi segera menangkap pelaku. Selain kotak amal, mengunci dan menggembok gerbang atau pagar masjid menjadi langkah preventif agar pencurian tidak terulang. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM juga diminta mengoptimalkan tugas dan fungsi marbot dalam menjaga keamanan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menikam wanita yang juga sepupunya menggunakan senjata tajam. Pelaku tidak terima dihina korban. Korban sebelumnya meminta makanan namun ditolak pelaku. Polisi menangkap seorang pria, pelaku penikaman terhadap seorang wanita di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, ditemukan sebuah badik yang digunakan untuk menikam korban. Pelaku berikut barang bukti dibawa ke Mapolsek Panakukang. Penikaman terjadi di sekitar rumah pelaku. Peristiwa berawal saat korban meminta makanan kepada pelaku namun ditolak. Korban pun menghinanya hingga pelaku emosi dan menikamnya. Akibat perbuatan pria 29 tahun tersebut, korban yang juga adik sepupunya terluka di leher dan punggung. Kronologinya bagaimana? Untuk kronologisnya, jadi saat kami amankan, kami interogasi bahwa pelaku ini merasa kesal terhadap korban, di mana korban ini memintai makanan dari pelaku. Saat pelaku menolak memberikan, namun korban malah mengejek-ejek atau marah-marah kepada pelaku, sehingga pelaku tidak sabar dan langsung melukai punggung dan leher korban. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Puluhan kios di Pasar Baru Awunawai di Kepulauan Yapen, Papua ludes terbakar. Diduga titik api berasal dari salah satu tempat usaha penjualan BBM. Puluhan kios dan tempat tinggal di Pasar Baru Awunawai, Distrik Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen ludes terbakar Rabu sore. Akibat kebakaran, sejumlah orang terluka dan dilarikan ke Puskesmas Dawai. Banyaknya material triplek menyebabkan api membesar dan melalap seluruh bangunan.
Para pemilik kios dan pedagang berupaya menyelamatkan barang dagangan yang bisa diselamatkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Gedung pabrik sepatu di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kibin, Serang, Banten terbakar. Kebakaran dipicu ledakan sebuah tabung. Sejumlah karyawan berhamburan menyelamatkan diri dari kebakaran yang melanda pabrik sepatu di Jalan Raya Serang, Jakarta, Serang, Banten, dini hari. Sebelumnya sebuah tabung termopack yang berada di samping gedung mengeluarkan asap dan tiba-tiba meledak hingga mengeluarkan api dan membakar sebagian gedung. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Proses pendinginan berlangsung hingga pagi hari. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Tiga pemadam kebakaran semua berjalan baik. Ya, prosesnya bisa dipadamkan dan untuk korban jiwa tidak ada, hanya korban kerugian dari perusahaan itu sendiri, yaitu kebakaran pada material yang ada. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran ditangani Polsek Cikande. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Sementara itu, akibat korsleting listrik, bengkel truk di Medan, Sumatera Utara terbakar. Para supir truk yang berada di lokasi sontak panik dan segera mengevakuasi truk dari bengkel. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar bengkel truk di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 gedung. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Untuk sementara api kayaknya korslet ini, karena tak adanya kayu-kayu di atas, besi-besi semua sama yang terbakar itu sebetulnya tempat istirahat. Nah, mungkin tilam-tilam, pakaian kan. Nggak ada korban jiwa ya Bang? Nggak ada, negatif. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut, seluruh karyawan berhasil menyelamatkan diri. Petugas dari Polsek Medan Labuhan memeriksa para saksi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Sebaiknya rutin memeriksa instalasi listrik bangunan untuk menghindari korsleting. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Polisi memeriksa 9 saksi dalam kasus tabrakan 2 rangkaian kereta Babaranjang di Stasiun Rengan, Lampung Tengah. Dari 4 korban luka, seorang korban masih dirawat di rumah sakit. Penyidik Polda Lampung memeriksa 9 saksi untuk mengetahui penyebab tabrakan 2 rangkaian kereta api batubara rangkaian panjang atau Babaranjang di Stasiun Rengas, Lampung Tengah. Sementara saksi kunci tabrakan 2 kereta api Babaranjang, yakni masinis dan asisten masinis, akan dimintai keterangan usai kondisi kesehatan mereka pulih. Tabrakan 2 rangkaian kereta api Babaranjang pada Senin dini hari mengakibatkan 4 orang terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Dari pemeriksaan tersebut kami sudah melakukan suatu interogasi ya. Ada sekitar 9 orang yang kita lakukan interogasi awal. Di antaranya itu adalah kepala stasiun, kemudian PPKA dan lain sebagainya. Ada beberapa saksi yang ada. Namun dari kesemuanya itu tentu ada saksi kunci adalah tentunya di sini adalah para masinis dan juga asisten. 1 korban luka, yakni Wahono, asisten masinis kereta api Babaranjang dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan, hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan 3 korban luka lainnya diizinkan pulang. Pasien ini dirawat dengan Dr. Yunus Beda Saraf karena ada luka pada kepala dan sudah dilakukan tindakan operasi pembersihan. Saat ini kondisi pasien masih dalam observasi karena masih ada efek obat biusnya post-operasi. Tabrakan 2 rangkaian kereta api Babaranjang terjadi di Stasiun Rengas, Bekri, Lampung Tengah, Senin dini hari.
Akibat tabrakan, belasan gerbong kereta terpental keluar rel dan menutup lintasan kereta api rute Lampung Sumatera Selatan. Kecelakaan kereta Babaranjang masih diselidiki pihak Polda Lampung, KNKT, dan Kementerian Perhubungan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, kami akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Dan saksikan terus program kami yang bermigrasi ke siaran TV digital di channel 28. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah Kupang 365% mengarah Blok M. Gradualnya Padat Meraya. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.